فصل موروث هذا الكتاب شعار الفروض الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فاتح الظالمين وعلم الشفاعة والله يتقى شمس الرحمة والمغفرة ويعلي درجاته وجمع مع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang lanjut al-asabah bi ghairihi ya. Membaca ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asabatu bi ghairihi wa al-asabatu bi ghairihi al-asabatu bi ghairihi min asrafati al-atin min al-waqti wa kullu manan al-jannati. Dan asabatu bi ghairihi terbatas pada 4 dari para waris dan semuanya mereka itu dari golongan perempuan. Kemudian mereka itu al-bintul sulbiyatu, yaitu anak perempuan kandung. Terus itu asobatan ma'afiha bahwa dia menjadi asobat bersama saudara laki-lakinya, yaitu anak bintul ibni. Yang kedua yaitu cucu perempuan. Terus itu asobatan ma'afiha, dia menjadi asobat bersama saudaranya ibni amiha atau anak dari pamannya, bahwa ibu itu cucu laki-laki. Sawa'un kana fi darajatiha atau an dalamina, sama saja dia itu pada yang sederajatnya atau yang lebih menurut darinya. Di dalam itu bilwayri dalika, apabila dia tidak mewarisi dengan selain yang demikian itu. Kalau Syafi'i foto yang ketiga itu saudari yang sekandung. Muslimu asobatan ma'afiha wahwa al-akhusyifu, dia menjadi asobah bersama saudaranya, yaitu saudara yang sekandung. Al-ukhtul abin, yaitu saudari yang seberapa. Muslimu asobatan ma'afiha wahwa al-akhul abin, dia menjadi asobah bersama saudaranya, yaitu saudara yang seberapa. Waktu wahidi min haula'il arba'in, maka setiap salah satu dari mereka yang membahas musbihu asobatan ma'afiha, dia menjadi asobat bersama saudaranya. Wa yaktasimuna, dan mereka meminta bagian mereka berbagi atari kata akan harta peninggalan lil zakari mithlu halil unsayni, bagi laki-laki itu semisal bagian 2 perempuan. Wal khulafatu, dan kesimpulannya anal asobata bil ghairi, bahwasanya asobat bil ghairi itu guna mereka al-banatu ma'al abnai, yaitu anak perempuan, beberapa anak perempuan bersama anak laki-laki, wabanatul ibni, dan cucu perempuan ma'al ibni bersama cucu laki-laki, wal akhawatu syaqiqatu, dan saudari-saudari yang terkandung, mal ikhwatil asyiqai, bersama saudara-saudari yang terkandung, wal akhawatu lil abi, dan saudari yang seayah, mal ikhwatil abi, bersama saudari yang seayah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'alifu al-asabatu bi ghairi wa hukmuha asabah bi ghairi. Asabah dengan sebab orang lain. Al-asabatu bi ghairi munhasiratun fi arba'atin. Asabah bi ghairi ini ya terbatas pada 4 saja dari ahli waris, minal warasah. Wa kulluhunna inas, semuanya perempuan. Wahunna, mereka ya al-bintu salbiyatu, ya anak kandung, bintul ya
karena anak kandung dia tusbihu asobatan ma'akhiha, dia menjadi asobah bersama saudaranya, yakni ibnun, bintun dengan ibnun. Ya kalau sendiri bintun dapat setengah, tapi karena ada ibnun maka tidak lagi mendapatkan setengah. Nah, maka dia berbagi. Nanti laki dibagi 2, perempuan 1, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bintul ibni, ya anak dari anak laki-laki. Tusbihu asobatan ma'akhiha, maka dia menjadi asobah bersama saudaranya, yakni ibnul ibni, yang satu perempuan, yang satu laki. Ya, ma'akhiha. Au ibni ammiha, atau bersama anak pamannya. Jadi begini, anak bersama pamannya. Jadun, ya abun lah, abun dulu, abun. Ba, jim, ya. Ini si fulan punya anak, alif, ba, jim. Nah ini punya anak, bintun, dikatakan bintu ibnin. Kalau di sini ibnu ibnin. Kalau ini sudah nggak ada nih, ini nggak ada, ini udah nggak ada, udah meninggal. Kemudian ya si A juga udah meninggal. Berarti si bapak ini meninggalkan bintu ibnin dan ibnu ibnin. Maka ini warisan buat dia dan buat dia. Ini menjadi asobah nih, ibnu ibnin. Ya maka warisan ini jatuh, kakek ini jatuh ke dia. Nah, bintu ibnin tidak lagi mendapatkan setengah karena ada ibnu ibnin. Ya jadi anak, ya apa namanya, ya saudaranya nih, saudaranya kan, saudara kandung gitu. Atau anak pamannya. Dikatakan anak pamannya, bak punya anak di sini. Ya, ibnu ibnin. Nah ini nggak ada. Ya. Ini apa namanya? Apa namanya? Sepupu. Jadi kakek meninggalkan bintu ibnin dan ibnu ibnin. Lain kan? Nah, tapi dia menjadi asobah. Ya, sama posisi menjadi cucu. Bintu ibnin dengan ibnin, walaupun bukan sekandung. Itu yang dikatakan yang kedua tuh, bintul ibni tusbihu asobatan ma'akhiha. Cucu perempuan laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia menjadi asobah bersama saudaranya. Jadi tadi kalau saudara itu ibnu ibnin, langsung saudara kandungnya. Au ibni ammiha, atau bersama anak pamannya. Kan bak pamannya, pamannya itu ya, anak si A. Anak si A berarti kan bak pamannya, omnya. Nah omnya udah meninggal, tapi punya anak laki-laki, begitu. Ya. Jelas ya? Nah, jadi dia bersama misanannya menjadi aswabah. Sawaun kana fi darajatiha au ya unzila minha au anzala minha illam taris bi ghairi dzalik. Ya walaupun ya baik dia sama derajatnya atau ya ke bawah, lebih ke bawah lagi, ibnu ibnin ibnu ibnin, ya ibnu ibnin cicit. Itu namanya lebih turun, bertimpalan dengan bintu ibnin gitu. Yang ketiga, al-ukhtu syaqiqah tusbihu aswabatan ma'akhiha wa al-akhu syaqiq. Saudari kandung, dia menjadi aswabah bersama saudaranya yang sekandung. Jadi ukhtu syaqiqah nggak bisa dia menjadi aswabah dengan akhun li abin. Nggak bisa, nggak timpalannya. Ya, jadi akhun li abin nggak bisa nimpalin dengan ya apa namanya ukhtun li abin, begitu, nggak bisa. Ukhtun syaqiqah dia bertimpalan dengan akhun li abin, begitu, nggak bisa. Jadi ukhtun syaqiqah ya timpalannya dengan ya akhun syaqiq. Dia punya akhun syaqiq tapi udah meninggal. Ya, tapi dia punya akhun li abin, nggak bisa, bukan timpalannya. Ya, jadi akhun dengan ukhtun harus yang ya apa namanya syaqiqah dengan syaqiq. Yang keempat, al-ukhtu li abin tusbihu asma akhiha wa al-akhu li abin. Ya, ukhtun li abin timpalannya adalah akhun li abin.
Wa kullu wahid min haula'il arba'atu fi asabatan ma akhiha wa yaqtasmu tarikatan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, jadi setiap orang ini ya dari 4 ini nih, bintu salbiyah, bintul ibni, ukhtu syaqiqah, ukhtu liabin, dia menjadi asabah bersama saudaranya dan mereka berbagi dari warisan peninggalan lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki seperti bagian 2 perempuan. Itu bahasa Al-Qur'an itu ya. Bagi laki-laki seperti bagian 2 perempuan. Kalau kita gampangnya begini, laki 2 perempuan 1 begitu, itu bahasa remannya istilahnya ya. Tapi kalau bahasa Al-Qur'an halus, bagi laki-laki seperti bagian 2 perempuan begitu. Halus. Wal khulasah anna al-asabil ghairuhunna al-banatu mal abna wa banatul ibni ma ibn al-ibn. Jadi kesimpulannya ya, asabah bil ghair di sini banat mal abna, anak perempuan bersama anak-anak laki-laki. Banatul ibni ma ibn ibni, cucu perempuan bersama cucu laki-laki. Walaupun ya tidak satu jalur. Ya, yang ini cucu perempuan dari anak yang ini, cucu laki-laki dari yang ini. Ya, bisa begitu. Wal akhwatu syaqiqat mal ikhwati al-syiqa. Ya, saudari kandung menjadi asabah bersama saudara kandung. Wal akhwatu liabin mal ikhwati liabin. Saudari sebapa menjadi asabah bersama saudara sebapa. Ya. Sedangkan ya ukhtun li ummin enggak ada, bukan. Enggak bisa menjadi asabah ya bil ghair, enggak bisa. Ya. Ukhtun li ummin ada bagiannya. Ya, sama dengan ukhtun li ummin dengan akhun li ummin itu sama bagiannya. Kalau sendiri per 6 rame-rame sepertiga. Syurutul asabah bil ghair. Ya, lanjut. Mam. Tutup. Syurutul asabati bil ghair. Syarat-syarat asabah bil ghair. Wa la yatahaqqaqul asabatu bil ghairi illa bi syurutin wujuduha fi madhhab. Dan tidak dapat terjadi asabah bil ghair kecuali dengan syarat-syarat yang kami melihatnya pada berikut ini. Awalan yang pertama, anakku mencerita sahibatan fardin. Hendaknya ada perempuannya itu dia termasuk dari bagian yang wajib. Ya, sahibah fardin artinya pemilik bagian, ada ketentuannya. Ashabul furud begitu disebutnya, jamaknya. Sahibu fardin atau sahibatu fardin, jamaknya ashabul furud. Ya, ashabul furud itu orang-orang yang punya ketentuan, dapat setengah, 2/3 begitu. 1/4, 1/8 itu namanya ashabul furud. Ya, ini perempuan ini sahibata fardin. Terus Apabila lam takun sahibata fardin la tasihu asabatan bihi. Maka apabila dia itu bukan termasuk pemilik bagian yang wajib, maka dia tidak dapat menjadi asabah bihi. Pemasalan bintul akhi syaqiqi, maka umpama anak perempuan dari saudara yang sekandung. Lalu bihu asabatan al akhi syaqiqi, dia tidak dapat menjadi asabah bersama saudara yang sekandung. Li'annaha laysat sahibata fardin, karena dia itu bukan termasuk dari pemilik bagian yang wajib. Iya, bintul akhi syaqiq. Ya, bintul akhi syaqiq, ya anak perempuan dari saudara kandung. Anak perempuan saudara kandung. Orang meninggalkan anak perempuan. Ya, saudara kandung. Saudara kandungnya udah nggak ada gitu. Tapi ini orang punya anak perempuan. Ya, itu bukan sahibat fardhi, anak perempuan itu bukan ya ponakan namanya. Ya, ponakan. Ya, ponakan perempuan itu bukan sahibatu fardhi. Ya. Maka dia tidak menjadi ya menjadi asabah bersama ya anak laki-laki dari saudara kandung. Jadi orang meninggalkan keponakan perempuan dan meninggalkan keponakan laki-laki, baik yang satu bapak ini atau yang lain bapak. Ya, A, B ayat 2 aja ada 2 orang dah.
Ya boleh ketiga. AB Jim. Ini laki nih. Ini punya anak perempuan. Bintun. Ya, ini punya anak laki. Nah, dia udah meninggal nih. Nah, ini juga udah meninggal. Kemudian B ini meninggal. Berarti meninggalkan apa? Maaf. Ini ke sini. Ibnun. Bukan di sini. B apanya Bintun nih? Bintun si A. Paman. Apanya Ibnun dari Jim? Paman juga. Nah, B baru meninggal belakangan. Nih A udah meninggal nih. Jim udah meninggal. B baru meninggal. Orang kokai nih, tahu kokai? Ya orang kaya, ya meninggal. Berarti meninggalkan apa? Meninggalkan keponakan, namanya Bintun akhi syakik. Ya. Dan meninggalkan Ibnu akhin syakik. Ini Bintun akhi syakik bukan sahibatu fardin. Karena dia bukan sahibatu fardin, maka nggak bisa dia ditolongin sama dia, nggak bisa. Nggak bisa, karena dia bukan sahibatu fardin. Kalau tadi Bintun dengan Bintu Ibnin dengan Ibnu Ibnin, Bintu Ibnin itu sahibatu fardin. Dia bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan seperenam. Ya, sesuai keterangan yang sudah kita bahas tuh. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bisa setengah, bisa seperenam. Takmilatan li sulusain. Ya, karena dia sahibatu fardin, maka dia bisa menjadi aswabah. Nah, kalau ini bukan. Dia bukan sahibatu fardin. Jadi pada saat B meninggal, kemana hartanya? Ya, untuk Ibnu akhin syakik. Buat dia nih, buat ponakan. Ini Bintu Ibnin masalah mah, ya nggak dapat, ya. Bagi gue dong, ya bukan, bagi sih boleh aja, ya, tapi bukan ketetapan, gitu. Jadi ponakan perempuan, ya, itu tidak mendapatkan bagian. Dulu pernah ada kasus beberapa tahun yang lalu. Jadi ada orang, ya, apa namanya, seorang ibu nggak punya anak sih perempuan. Tapi anak perempuan udah meninggal. Ini anak perempuan punya anak laki-laki. Ribet dan begitu tuh, ya. Jadi ibu ini punya anak perempuan. Anak perempuan ini punya anak laki-laki. Apa tuh namanya anak laki-lakinya? Cucu. Cucu ini dapat peninggalan kan dari ini. Apa namanya? Dari neneknya. Ya. Bukan ahli waris, ya. Jadi ini nenek meninggalkan cucu laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak perempuan bukan ashabul furud, ya, seperti Bintun akhin. Ini meninggal. Dia meninggalkan ponakan. Ada yang ponakan sebapa, ada ponakan yang sekandung. Saya bilang, cucu nggak dapat. Iya, cucu nggak dapat. Kita paham Ustaz, nggak dapat. Tapi dia sudah mendapatkan wasiat. Oh iya, berarti paham neneknya, dapat wasiat dia. Dapat wasiat diberikan. Sisanya buat siapa? Buat ponakan. Ponakan yang mana? Ponakan yang sekandung. Ponakan yang sebapa nggak dapat. Dan ponakan pun yang dapat hanya ponakan laki-laki. Yang perempuan nggak dapat. Ya begitu aturannya. Jadi ponakan perempuan tidak dapat. Ya tapi mereka rebuk, akhirnya dibagi rata. Ya, laki dan perempuan, ya tetap diberikan perempuan. Ya silakan. Itu silakan aja kalau disepakati. Seperti itu. Jadi saya bilang ponakan perempuan nggak dapat, bukan ashabul furud. Itu. Jadi bintu akhin tidak bisa ditolongin oleh ibnu akhin. Ya. Wa kadzalikal ammatu syaqiqah la tuslu'a asabatan mal ammi syaqiq wa hakadha. Begitu juga pak bibi kandung, dia tidak bisa menjadi asabah bersama paman kandung. Jadi ammah itu bukan ahli waris. Bukan ashabul furud. Orang meninggalkan paman kandung dan meninggalkan bibi kandung. Bibi kandung tidak menjadikan ya asabah bil ghair dengan paman kandungnya, enggak. Sebab ammah ini bukan ahli waris. Makanya ahli waris itu yang 10 sama yang perempuan tuh 7 itu jadi patokan. Ya, harus dihafal tuh. Bukan dihafal sudah di luar kepala. Pokoknya dari perempuan siapa, dari perempuan dan dari pihak laki siapa. Itu aja patokannya. Itu. Ya. Nah, setelah itu baru diurai. Ketika ada orang nanya, tanya dulu. Siapa? Disebutin semuanya. Oh iya, ini ahli waris. Ini ahli waris. Yang ini bukan, yang ini bukan. Begitu. Jadi ketika ada orang nanya, jangan langsung
langsung dijawab, tanya dulu siapa yang meninggal. Khawatir dia hanya menyebutkan ya hanya orang-orang yang terbatas yang dianggap dekat dengan dia. Padahal ya ada orang yang tidak disebutkan tapi dia sebenarnya berhak. Gitu. Ustadz, ada orang meninggal, dia punya anak perempuan doangan, gitu. Kemana itu hartanya? Ya buat dia semuanya. Dia nggak sebutin, padahal dia punya anak, padahal dia punya keponakan laki-laki. Ya, keponakan laki-laki itu dapat. Gitu. Ya. Ibnu akhin syaqiq. Jadi anak perempuannya dapat setengah, ponakannya dapat asobah setengah lagi. Ya sisa buat dia tuh. Ya. Tapi itulah yang tidak dilaksanakan oleh banyak orang. Jadi itu harta langsung diberikan buat semua, buat anak yang perempuan. Ya, padahal dia punya ya ibnu akhin syaqiq. Itu menjadi asobah. Asobah bin nafsi. Terus dan yang kedua, ayakun al-muhasibu tidak hendaknya muhasibnya itu pada yang sederajat. Kalau muhasibul ibnu tinggal ini, maka tidak dapat mengasabahkan itu anak kepada cucu perempuan. nah, apa itu namanya itu jadi? Anak dengan cucu perempuan apa namanya? Antara siapa tuh? Antara dengan ponakan jadinya, jatuhnya. Ya kan bintul ibni. Ini bintul ibni punya bapak kan? Bapaknya saudara dari ibnun, gitu kan? Tapi bapaknya udah meninggal. Jadi antara paman dengan ponakan. Jadi orang meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan cucu perempuan. Ini cucu perempuan dengan anak laki-laki antara paman dengan ponakan. Jelas gak? Ya. Kalau bahasa Arab lebih mudah untuk dipahami. Ibnun dengan bintul ibni. Cuma kalau bahasa Indonesia itu malah susah. Anak laki-laki bersama anak perempuan dari anak laki-laki, kepanjangan ribet. Ya, tapi kalau bahasa Arab itulah dikatakan bahasa Arab itu ya mudah dipahami. Itu ya diantaranya begitu. Jadi lebih cepat kita nanggap. Ya. Nah, jadi ponakan yang dengan paman, ini nggak sederajat, nggak bisa. Li'annaha laisat fi darajatihi bal yujibuha. Iya. Karena dia itu bukan, karena dia tidak dalam sederajat, bahkan dia menghijabnya. Ya, jadi kalau ada orang meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki, itu cucu perempuan tidak dapat karena ada anak laki-laki. Jangankan cucu perempuan, cucu laki-laki terhalang. Ya, terhalang oleh siapa? Oleh anak. Anak itu apanya cucu laki-laki itu? Omnya. Ya, ada orang meninggalkan. Ya, anaknya sudah meninggal. Anak ini punya anak laki-laki. Dan ini ada anak laki-laki yang masih anak dari bapak ini yang meninggal. Yang apa namanya? Jadi seorang punya anak laki-laki dan punya cucu laki-laki. Ini cucu laki-laki artinya bapaknya nih, anak si dia nih udah meninggal duluan. Ada kan begitu kan? Nah, akhirnya bapak ini meninggal. Ini bapak meninggal, posisi dari anak cucu laki-laki apa namanya? Kakek kan? Jadi kakeknya belakangan meninggal. Banyak kayak begitu. Banyak kakek yang meninggalkan siapa? Anak. Ya. Kakek dari dia nih, dia meninggalkan dia sebagai cucu. Ini cucu laki-laki tidak dapat karena ada anak. Gitu. Tapi pamannya harus bijak. Jadi kalau Anda ketemu ada orang meninggalkan cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak laki-laki, ya, maka Anda harus bisa berikan kebijakan supaya anak laki-laki ini tetap memberikan bagian saudaranya yang udah meninggal duluan untuk agar bisa diberikan kepada anaknya. Paham nggak? Iya, jangan. Emang dia pengen babanya meninggal duluan? Enggak kan? Iya. Karena babanya meninggal duluan, akhirnya ketika kakek meninggal dia nggak dapat kan? Coba kalau kakeknya duluan meninggal, dapat nggak dia? Dapat. Karena dia sebenarnya nggak pengen bapaknya meninggal duluan. Nah ini makanya seorang paman ini dari ponakan ini harus bijak, tetap diberikan. Gitu. Makanya ada ulama, ya saya pernah dengar ada ulama tuh yang memutuskan, ya berikan, ya apa namanya bagian. Ini kesian keponakan. Gitu.
Kan biasa kan kakek meninggal duluan, ini bapaknya meninggal duluan gitu. Ya. Terus kama la yuhasidu ibnu akhi syafiqin atau tasyafiqatan, bagaimana tidak dapat mengasobakan anak dari saudara yang sekandung kepada saudari yang sekandung. nah, jadi orang meninggalkan saudari kandung dan meninggalkan anak dari saudara kandung. Berapa dapatnya tuh? Orang meninggalkan saudara kandung dan meninggalkan anak dari saudara kandung. Maaf, orang meninggalkan saudari kandung dan meninggalkan anak saudara kandung. Ini laki-laki nih. Jadi saudara kandungnya udah meninggal, ada anaknya laki, ada saudari kandungnya. Berapa saudara kandung dapat nih? Hah? Setengah. Anak dari saudara kandung, ponakan apa? Ya asobah. Asobah apa namanya? Asobah bin nafsi. Udah buat dia begitu. Gitu. Jangan ditarik. Udah dikumpulin, kemudian diberikan laki 2 kali bagian perempuan. Enggak. Enggak sederajat. Ini ponakan, ini bibi, gitu kan? Gitu. Terus nah ini karena ketiadaan ya kesamaan dalam kedudukan. Nah. Nah ini dia jawabannya ya. Ini kita nggak lihat lagi. Maka saudari kandung mengambil setengah, dapat setengah. Fi hadzal halah. Kemana tuh sisanya? Buat saya sisanya. Ibnu Akhir Syakik, gitu, ya. Ya. Terus. Yang ketiga, ayatun al-masibu itu ada insan yang bakal sahabat. Ada maksudnya itu pada kuatnya perempuan, dia sebagai pemilik bagian yang wajib. Kalau yang sibul aku abil, maka tidak dapat mengakibatkan itu saudara yang sebapak al-ukhta syaqiqah kepada saudari yang sekandung. Lianna qarabataha aqwa minhu. Karena kedekatan itu lebih kuat dari itu asal. Iya, jadi akhun labin tidak bisa menjadikan ukhtun syaqiqah untuk menjadi asobah, nggak bisa. Jadi ukhtun syaqiqah dapat setengah. Orang meninggalkan saudari kandung dan meninggalkan saudara sebapak. Berapa saudari kandung? Hah? Orang meninggalkan saudari kandung dan meninggalkan saudara sebapak. Berapa saudari kandung? Setengah. Saudara sebapak? Laki-laki saudara bapak? Ya asobah. Asobah. Kecuali orang meninggalkan saudari kandung, meninggalkan saudara sebapak, dan meninggalkan anak perempuan kandung. Baru lain hal. Ini saudara kandung, saudara sebapak enggak dapat. Anak kandung berapa dapatnya? Setengah karena semata wayang. Ya anak perempuan kandung. Saudari kandung asobah mahal ghair. Asobah mahal karena saudari kandung dia lebih kuat dibandingkan saudara sebapak. Walaupun dia laki-laki, tapi kan sebapak. Kalau dia kan sekandung. Iya, 2 lawan 1. Ini kan bapak ibu 1. Ini bapak doangan, emaknya lain. Ya 2 lawan 1 jelas menang 2-1, gitu kan? Iya, gitu. Itu ya. Tapi kalau nggak ada anak kandung, nggak ada putri kandung, saudari kandung dapat setengah. Saudara sebapak asobah, gitu. Puyeng nggak? Yang puyeng. puter ya. Tapi lama-lama insya Allah kalau sering latihan insya Allah. Ya. Makanya nggak cukup sekali.
belajar paroid. Jangan belagu udah hatam, udah hatam gitu. Belum. Ya, belum. Ya anna qarabataha aqwa minhu, karena kerabat saudari kandung lebih kuat dibandingkan saudara sebapa. Gak bisa ditarik tuh. Ya. Kalau masalah bagian sama ya biarin aja sama. Gitu. Emang udah bagiannya sama misalnya, karena dia dapat setengah, sisanya buat apa? Setengah ya sama, biarin. Ya, sekarang kalau saudara kandung, misalnya ada 2 orang, 2/3, gitu kan? Saudari kandung 2 orang, 2/3. Saudara sebapak 1 orang, ya sisanya 1/3 berarti. Gitu. Banyakan mana jadinya? Saudara kandung, ya. 2 orang, 2/3 kan? 2/3 berarti sekarang berapa? Sekarang 1/3 juga ya? Saudara sebapak, berapa sisanya jadinya? 1/3 ya? Ya berarti hampir sama ya. Nah sekarang kalau saudari kandungnya ada 3 orang. Orang meninggalkan 3 saudari kandung. Berapa dapatnya? 2/3. Saudara sebapak 1 orang. Berapa dapatnya? 1/3. Sama gak bagiannya? Beda, 1/3-nya dia banyakan. Dia 2/3 bertiga bagi. Gitu. Itu kalau bertiga, kalau berempat, ya gitu. Kecuali kalau satu-satu, ini satu, sama. Kebetulan sama. Ya. Terus Kalau tidak Kuyuman kan nasibuha indal mirodi, setiap orang yang dia itu berada pertama ketika sendirian bertulusannya dan 2/3 tindakan ini ketika berbilang istihu asobahnya berbilang, maka dia menjadi asobah dengan saudaranya. Wahai dihilukau idatu, dan kaidah ini takusul asnaful arba'atul alati marwahi keluar, yaitu khusus macam-macam 4 yang telah lalu penuntutannya. Wahya al-bintu wa bintul ibni wal ukhtu syaqiqatu wal ukhtu li abi, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dan saudari yang sekandung dan saudari yang seayah. ya, jadi gitu. Ini kaidahnya ya. Jadi kalau orang dapat sendiri, kalau dia sendiri setengah, kalau dia lebih dari 2, dia lebih sendiri dapat 2/3. Itu bisa dikatakan ashabah bil ghair. Begitu patokannya deh, ya. Pokoknya kalau dia sendiri setengah, kalau dia berdua atau bertiga dapat 2/3. Nah ini yang begini nih bisa menjadi ashabah bil ghair. Gitu. Ya bintun kalau sendiri kan setengah, kalau rame-rame atau 2 orang 2/3. Bintul ibni begitu juga, kalau sendiri setengah, kalau rame-rame 2/3. Ya. Ya bisa juga dia 1/6 karena takmilatan sulusain. Orang meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan anak perempuan dari anak laki-laki, artinya cucu. Ya, maka anak perempuan dapat setengah, ini cucu perempuan dapat 1/6, takmilatan lisulusain. Itu ya sama juga 2/3 kan, berarti kan 2 orang. Ya. Ukhtu syaqiqah sendiri setengah, lebih dari 1, ya 2 orang, 3 orang terus 2/3. Begitu juga ukhtun li abi. Wallahu a'lam. Terus ad-dalil Dalil ada taurid al-asabati bil-ghairi. Dalil atas pewarisan asabat bil-ghairi. Wa dalil ala ibal asabati bil-ghairi qauluhu ta'ala in dzakari mithla bil-unthayayn. Dan dalil atas pewarisan asabat bil-ghairi itu adalah firman Allah Ta'ala, bagi laki-laki itu misal berlihat 2 perempuan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa insanu ikhwatan rijalan wa nisa'an mustaqillatan wa hadhil amrayn. Dan jika mereka itu saudara laki-laki dan perempuan, maka bagi laki-laki umpama bagian 2 perempuan. Maka ajma'al ulama'u ala al-murad bil ikhwati, dan sungguh telah sepakat para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan ikhwat fil ayatil karimati pada ayat yang mulia ini al-ikhwatu, itu satu saudara, wal akhwatu yang beberapa saudara, ini atau ini yang sekandung. Yang sekandung. Ai jelasnya al-asyiqau wa syaqiqatu. Au li itu satu yang sekandung atau beberapa kandung atau yang seayah.
ikhwan al-ikhwata wal akhwati umum, yaitu ikhwan wal akhwat yang seibu. Ya, kalau saudari seibu atau saudara seibu, dia tidak bisa menjadi ashabah bil ghair. Ya, terus li'anna mirasahum. Iya. Iya, dengan bagian yang sudah ditentukan. La bi ta'sib, bukan dengan ya sisa. Wa zakar wal unsa. Dan laki-laki dan perempuan sama liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, "Fahum syuraka'u fis sulh." Maka mereka sama bagiannya di dalam 1/3. Iya, jadi orang meninggalkan saudara seibu dan meninggalkan saudara kandung. Maka keluarin dulu saudara ibu dulu. Berapa? Sendiri. Orang meninggalkan saudara seibu, meninggalkan saudara kandung. Berapa saudara seibu? Laki-laki. Kalau saya sebut saudara berarti laki. Berapa saudara seibu? Sendiri. 1/6. Ya, keluarkan dulu. Saudara kandung berapa dapatnya? Hah? Saudara kandung berapa dapatnya? Sisa. Udah keluarin dulu 1/6. Saudara kandung dapat sisa. Ya. Kalau ada saudari kandung, ya udah bagi 2 tuh. Saudari dengan saudara kandung dengan saudari kandung. Ya nanti bagiannya artinya tetap laki 2 kali bagian perempuan. Artinya keluarkan dulu 1/6. Sisanya buat mereka. Paham? Itu tadi sebutkan saudara seibu ya. Sekarang ya pertanyaan lagi. Orang meninggalkan saudari seibu. Kalau tadi saudara, sekarang saudari seibu dan meninggalkan saudara kandung. Berapa saudara seibu? Nah, sama, saudara ataupun saudari sama, walaupun beda jenis. Sebab dia seibu 1/6. Maka ini saudara kandung dapat asobah. Sekarang orang meninggalkan saudari dan saudara seibu. Ada 2 tuh, saudari dan saudara seibu. Dan meninggalkan saudara kandung. Berapa saudara dan saudari seibu? Nah ini dalilnya. Fahum syuraka'u fis sulus. Mereka rame-rame dengan 1/3. Itu kalau 2 orang. Kalau lebih dari itu pokoknya lebih dari 1 deh. Nah, syuraka fis sulus. Sisanya baru buat saudara kandung. Nah, pertanyaan yang terakhir. Ya, orang meninggalkan saudari dan saudara seibu, serta meninggalkan saudara sebapak dan meninggalkan saudara kandung. Berapa tadi saudari dan saudara seibu? Berapa dapatnya? Rame-rame. 1/3. Saudara sebapak? Terhalang oleh siapa? Saudara kandung. Berarti saudara seibu lebih kuat dibandingkan saudara sebapak. Dalam warisan saudari seibu lebih kuat. Dia tidak terhalang oleh saudara. Tadi saudara sebapak terhalang sama siapa? Sama saudara kandung. Ini saudara seibu nih. Lebih kuat. Ya, itu. Jadi saudari seibu atau saudara seibu dalam warisan itu lebih kuat dibandingkan saudara sebapak. Saudara bapak terhalang oleh saudara kandung. Gitu. Ya. Tapi kalau dalam nasab saudara sebapak lebih kuat. Jadi saudari seibu, saudara seibu tidak bisa menjadi wali. Orang mau nikah. Mana saudara kandungnya? Enggak ada. Saudara sebapak? Enggak ada juga. Ada saudara seibu. Enggak bisa. Saudara seibu tidak bisa menjadi wali. Terus wajibun tasmiyati, cara penamaan. Wa innama sumya hadza naw'u min al-asabati asabatan bil ghairi li'anna usubata haula'il arba'i min an-nisa'i laysat bisababi qarabatihinna al-mayyit. Wa innama hiya bisababi wujudil ghairi wa huwa al-asibu bi nafsihi. Dan hanya saja dinamakan macam ini dengan beberapa asobah itu sebagai asobah dalawain karena bahwasanya pengasobahan mereka yang 4 dari perempuan bukanlah dengan sebab kekerabatannya mereka bagi mayat.
dan hanya saja dia itu dengan sebab adanya orang lain. Nah ini disebut bil ghair, pakai ba, bil ghair. Asobah bil ghair, dengan sebab ada orang lain. Ya sebab kalau nggak ada orang lain dia dapat sahibu fardin setengah atau 2/3, tapi karena ada apa namanya timpalannya sederajat, maka dia menjadi ya asobah bil ghair. Ya terus Maka apabila didapati itu yang orang lain, al-asli bin nafsi, al-asli apabila dijumpai ada asobah bin nafsi, ya yakni saudara atau anak kandung. Anak kandung kan asobah bin nafsi. Orang meninggalkan anak kandung laki-laki satu, asobah bin nafsi gitu. Terus nah ini ada nih saudara anak kandungnya nih. Kalau dia sendiri kan menjadi asobah bin nafsi. Fa idza wujida, terus nah, maka menjadi anak perempuan menjadi asobah dengan sebab ada asobah bin nafsi. Jadi dikatakan asobil ghair itu dengan sebab ada asobah bin nafsi gitu. Wa idza lam yujad, dan apabila tidak didapati itu al-asli bin nafsi waratna bitoriqatil fardi, maka mereka mewarisi dengan cara bagian yang wajib. Iya, jadi kalau nggak ada anak kandung, maka ini anak perempuan, ya dia mendapatkan warisan dengan apa namanya ketentuan, ini sahibatu fardin, dapat setengah. Orang meninggalkan 2 anak perempuan, ya 2/3. Orang meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, ya udah menjadi asobah bil ghair, karena ada asobah bin nafsi nih, 1 orang nih. Dengan sebab ada asobah bin nafsi, maka ini anak perempuan menjadi asobah bil ghair, begitu. Itu cara pembagiannya, ibu udah begitu deh. Laki 2 kali, bagian perempuan. Jelas? Jelas gak? Yang jelas ya. Ya asobah bin nafsi sudah, asobah bil ghairi. Insyaallah nanti asobah mal ghair. Ya ini kita hafalan nih. Siap gak hafalan? Siap ya? Ayo dong nyetor, jangan gak nyetor. Tanggal berapa sekarang? 10 ya? 11? Jar, potong-potong kue tadi mana Jar?